Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pramadika Nur Ainun Oktaviani, NIM 0532301666. Pada program perencanaan komunikasi kali ini, izinkan saya untuk memaparkan planbook saya mengenai penanggulangan bencana. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini masih banyak sekali peristiwa alam, bencana alam yang terjadi terutama di Pulau Sumatera, mulai dari banjir bandang, kemudian tanah longsor, hingga gunung meletus, erupsi di Semeru, dan itu yang mendorong saya untuk mengambil sampel ini sebagai perencanaan program komunikasi tugas kali ini. Kemudian dalam situasi krisis, komunikasi sendiri menjadi elemen kunci sebenarnya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa besarnya atau magnitude dari berita bencana alam ini mostly atau kebanyakan itu tersebar luas dari sosial media yang merupakan salah satu contoh komunikasi massa atau media massa yang memudahkan kita untuk tahu bahwa ternyata ada di Pulau Sumatera itu sedang terjadi bencana yang sebesar ini, seperti itu. Kemudian identifikasi masalah utama, yang pertama adalah kurangnya sentralisasi pesan. Jadi, pada saat bencana itu terjadi, kurang lebih tidak adanya pusat komunikasi tunggal atau satu pintu, itu yang menjadikan, ini sebagai sebuah masalah karena seringkali, banyaknya informasi yang simpang siur, kemudian hoax atau berita yang berlebihan, itu yang menjadikan masyarakat luas itu tidak bisa memfilter mana berita yang benar atau valid dan mana yang hanya sekadar hoax atau sekadar dilebih-lebihkan saja. Kemudian di poin kedua ada jangkauan media yang terbatas, ketergantungan pada media konvensional yang mungkin lumpuh saat bencana besar. Ini juga menjadi perhatian kita karena seringkali di tempat bencana itu terkadang banyak sekali kendala-kendala dalam kita untuk menyiarkan atau mengupdate informasi bagaimana keadaannya karena mungkin bisa jadi sinyal yang hilang. Kebanyakan sinyal-sinyal handphone, sinyal-sinyal internet itu sangat sangat sulit sekali kita dapatkan ketika bencana alam ini sedang terjadi. Kemudian di poin ketiga ada akurasi informasi pasca bencana. Ini balik lagi ke poin satu yang seperti seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seringkali berita yang simpang siur, kemudian eh, akses informasi yang valid itu juga sangat sulit kita dapatkan. Kesulitan lainnya adalah kita tidak atau sulit untuk mendapatkan update data mengenai korban, bantuan, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh korban-korban bencana ini secara real time kepada publik. Itu yang menjadi masalah utama pada tugas yang kali ini saya paparkan. Kemudian tujuan program penanggulangan bencana ini apa sih? Yang pertama adalah saya ingin memastikan akurasi dan konsistensi pesan ini disampaikan oleh semua juru bicara, baik juru bicara yang ada di daerah maupun dari lembaga kepemerintahan seperti BNPB. Kemudian di poin kedua, ada meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakatnya sendiri, terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki resiko bencana yang tinggi seperti eh, lokasi-lokasi yang dilintasi oleh garis khatulistiwa atau mungkin rangkaian cincin api yang memiliki resiko bencana alam yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Kemudian di poin ketiga, menciptakan sistem komunikasi bencana yang terintegrasi, cepat, dan kredibel. Jadi, saya berharap bahwa program saya ini mampu untuk menciptakan sistem komunikasi yang jauh lebih baik, satu pintu, dan valid mulai dari pra-bencana, kemudian saat bencana terjadi, hingga pasca bencana seperti untuk menyalurkan bantuan, distribusi logistik, dan lain-lain. Target sasaran program sendiri adalah yang pertama, dari segi pemerintah dan lembaga terkait, harapannya adalah terbentuknya posko komunikasi krisis terpadu yang aktif dalam 24 jam. Kemudian semua juru bicara dilatih dalam media handling dan key message yang sama. Jadi tetap informasi satu pintu meskipun jubirnya berbeda-beda. Dan ini saya fokuskan pada saat
bencana terjadi hingga pasca bencana. Kemudian di audiens yang kedua ada di masyarakat yang berada di zona bencana itu sendiri. Jadi 80 masyarakat terpapar informasi peringatan dini 30 menit sebelum potensi ancaman tiba. Peningkatan pengetahuan, kemudian tentang jalur dan titik evakuasi, saya menargetkan 50% masyarakat mengetahui hal ini. Kemudian tahapan fokusnya adalah di prabencana. Jadi seperti yang kita tahu, saya mengambil sampel ini dari cara masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar lereng Merapi, bahwasannya mereka sudah tahu dan menyiapkan evakuasi yang beralur dan tertata rapi. Misalkan mereka sudah menyiapkan transportasi mereka harus menghadap ke jalan. Jadi ketika bencana terjadi atau erupsi Merapi terjadi, mereka bisa langsung untuk mengevakuasi diri. Kemudian nama-nama, misalkan dalam satu wilayah, nama-nama ini nanti ketika evakuasi mengikuti mobil milik A, kemudian atau milik B. Jadi nama-nama dalam satu kendaraan itu sudah ada disasar nama-namanya siapa aja yang akan evakuasi menggunakan mobil ini, seperti itu. Kemudian di sasaran yang ketiga adalah media massa dan publik luas. Jadi tujuannya adalah konten hoax yang terkait bencana berhasil diidentifikasi bahkan diminimalisir secepat mungkin dan sebesar mungkin. Jadi tetap kita bisa mengerem mana informasi yang valid dan mana informasi yang dilebih-lebihkan atau hoax seperti itu. Dan ini tahapan fokusnya terjadi pada saat bencana itu dan pasca bencana. Kemudian strategi komunikasi, sebenarnya di sini saya ada dua. Yang pertama adalah pesan kunci. Jadi ketika pesan kunci ini saya bagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada prabencana. Jadi pada prabencana ini saya menggunakan strategi komunikasi adalah mengenali resiko, kemudian memahami jalur, kesiapsiagaan dari warga masyarakat sendiri, dan edukasi-edukasi lain mengenai dampak dari bencana itu sendiri. Kemudian ketika bencana yang terjadi, di poin kedua, saya menetapkan bahwa fokus pada tindakan dan kepatuhan. Jadi pada saat bencana terjadi, harapannya adalah masyarakat bisa menjaga dirinya dan mengikuti instruksi resmi baik dari pemerintah maupun relawan yang sudah menguasai medan dan titik-titik evakuasi. Kemudian di saat pasca bencana terjadi, di sini fokusnya lebih pada bantuan, logistik, koordinasi, sampai trauma healing bagi para korban bencana itu sendiri. Yang poin kedua, strategi komunikasi yang saya pakai adalah menggunakan media. Jadi ada 3 jenis poin pada penggunaan media kali ini. Yang pertama, saya memakai media konvensional seperti radio dan televisi lokal. Jadi kedua jenis media massa ini jauh lebih masif, jauh lebih cepat dalam menyiarkan berita. Jadi ketika bencana itu terjadi dan update-update seputar bencana itu terjadi, justru media konvensional ini akan lebih membantu untuk memvalidasi. Jadi tidak hanya sekedar speed aja, tetapi juga validasi bahwa oh benar bencana ini sedang terjadi di tempat ini pada jam sekian, seperti itu. Kemudian ada media sosial dan platform digital. Jadi saluran ini harapannya kalau misalkan media konvensional ini bisa memvalidasi, media sosial ini memiliki kekuatan dari segi kecepatan gitu. Jadi eh, lebih cepat untuk membuat bencana ini viral, mudah untuk orang mengetahui bahwa oh di sini sedang ada bencana. Kemudian update-update itu jauh lebih cepat dibandingkan media konvensional itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada tokoh adat atau agama dan komunikasi tatap muka dengan warga-warga terdampak atau warga-warga yang berada di zona risiko. Nah, pada poin ini harapannya adalah saya menargetkan adanya edukasi, sosialisasi, pelatihan, komunikasi krisis kepada mereka yang terdampak langsung dengan bencana itu sendiri.
Jadi ketika terjadi bencana, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan seperti itu. Dan di sini ada rencana operasionalnya, saya ambil anggarannya. Yang pertama, saya akan melakukan 2 kali lokakarya keterampilan komunikasi krisis ini untuk 40 peserta. Jadi kenapa 40 peserta? Jadi masing-masing desa kurang lebih ada sekitar kurang lebih dari 20 kakak dan mungkin ini bisa untuk memenuhi 50% dari total warga di satu daerah tersebut. Jadi persesi harapannya bisa memuat 40 peserta dengan anggaran 150 juta karena kita akan menghadirkan juru bicara yang kompeten, kemudian tidak hanya sekedar dari pemerintahan, namun juga dari relawan atau bisa jadi dari eh, tim SAR sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua ada infrastruktur peringatan dini. Di sini ada pemeliharaan sirene dan biaya berlangganan SMS Blast. Jadi saya harapannya saya akan melakukan semacam SMS blast atau broadcast message itu untuk mengabarkan misalkan ada tanda-tanda kenaikan suhu di lereng Merapi, kemudian ada tanda-tanda terjadinya banjir, atau mungkin SMS blast yang berisikan tentang symptoms atau gejala dari gejala alam yang tidak biasa seperti itu agar masyarakat juga lebih waspada lagi dengan anggaran 300 juta. Kemudian ada di poin ketiga ada produksi materi edukasi. Nah, di sini kalau tadi kita berbicara tentang tradisionalnya, sisi tradisionalnya seperti tatap muka, di sini kita juga coba untuk eh, memasuki ranah modernisasi, yaitu dengan membuat 10 video animasi yang menggambarkan bahayanya bencana dan bagaimana evakuasi dini. Kemudian ada 50 infografis data dan 500 poster edukasi. Ini berbentuk cetak dan digital. Jadi kita mau supaya masyarakat lebih aware dengan bencana yang sedang terjadi. Seperti itu dengan anggaran 100 juta. Dan di sini ada media monitoring dan analisis. Jadi lisensi perangkat lunak pemantauan media sosial dan clipping media. Jadi di sini kita akan tetap monitoring dan evaluasi ya, tetap monitoring keberjalanan dari media sosial sendiri. Jadi kalau sedang ada bencana itu kita coba naikin sebanyak mungkin reels, konten-konten yang berkaitan dengan bencana yang sedang terjadi. Jadi tidak hanya itu, kita juga akan mengupdate seperti apa kondisi pasca bencana terjadi atau pra bencana terjadi dengan anggaran 80 juta. Nah, kemudian ada operasional harian posko komunikasi. Di sini ada biaya internet cadangan, alat komunikasi satelit, dan honor staff on call. Nah, ini biasanya kita targetnya ketika bencana itu sedang terjadi dan pasca bencana itu terjadi. Jadi, ini untuk bersifatnya opsional atau untuk berjaga-jaga, semisal ketika eh, bencana itu sedang terjadi. Dan di sini saya coba anggarkan 170 juta. Jadi untuk total estimasi anggaran tahunan kita berada di angka 800 juta. Seperti itu. Evaluasi dan di sini ada parameter yang menunjukkan keberhasilan program kita, yaitu poin pertama adalah waktu rata-rata penyampaian peringatan dini dari sumber ke masyarakat. Jadi di sini targetnya kalau misalkan program kita berhasil, ekspektasinya adalah waktu dari rilis resmi ini tidak sampai memakan durasi hingga 2 jam lebih dan targetnya adalah bisa tersebar di 5 media utama. Jadi kecepatan validasi data, validasi eh, peristiwa itu sebisa mungkin harus cepat naik ke media supaya informasi-informasi yang disampaikan lebih langsung masif dan memiliki magnitude yang tinggi ke depannya. Kemudian di poin kedua ada jumlah laporan hoax yang berhasil diverifikasi dan dibantah oleh TKK. Di sini parameternya adalah kita mengurangi jumlah hoax atau informasi yang berlebihan. Jadi kita mau supaya program kita ini dapat meminimalisir adanya hoax-hoax yang ya itu
mungkin kalau sekarang sangat banyak ya terjadi. Dan, untuk total waktu bantahannya ini sebisa mungkin tidak sampai dengan 2 jam. Dan parameter selanjutnya adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang jalur evakuasi di zona risiko. Nah, di sini kita coba bantu dengan survei tingkat literasi bencana. Jadi, adanya sosialisasi, kemudian berbincang diskusi bersama mungkin relawan atau mungkin, salah satu narasumber pernah menjadi guide di gunung tertentu atau mungkin tim SAR seperti itu untuk membantu masyarakat lebih aware lagi dengan bencana, dengan di mana sih jalur evakuasi sebenarnya seperti itu. Dan di poin keempat, ada tingkat kesesuaian pesan antara tiga lembaga utama, misalnya BPBD, Basarnas, dan Kemenkes. Di sini pada poin ini sebenarnya pengennya program ini tuh bisa bisa menjadi satu pintu utama, satu jalur utama dengan informasi yang sama tanpa kurang maupun lebih antara satu divisi atau satu lembaga pemerintah dengan lembaga yang lainnya. Terus di sini juga ada analisis konten, presentasi konsistensi pesan dan yang ini menjadi yang harus kita jaga ke depannya seperti itu. Terima kasih, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga plan book saya ini bisa menjadi referensi untuk kedepannya dalam menanggulangi bencana seperti yang saat ini sedang terjadi. Sampai jumpa. Oke.